yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika memang hamba-hambaku serius mencintaiku, kata Allah, buktikan cinta mereka itu, buktikan dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang engkau bawa. Ikuti Nabi. Pedoman hidup Nabi kita jadikan sebagai kurikulum kehidupan. Bagaimana cara Nabi bangun dari tidur, mulai bangun dari tidur. Digambarkan di Sunan Abu Daud nomor hadis 1367 misalnya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau kalau bangun itu duduk terlebih dahulu, tenang, menghilangkan bekas kantuknya, membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran dari ayat 190 sampai ayat 200, membaca doa bangun tidur, baru kemudian melangkahkan kakinya untuk mengambil wudhu atau mandi suci, lalu sholat di malam hari, menjelang kemudian subuh istighfar. Kita ikuti cara berpakaiannya, cara makannya, cara bergaulnya. Demikian kita ikuti untuk mendapatkan satu bagian yang Allah janjikan. Kalau kita minumnya meniatkan meniru cara Nabi minum, ambil dengan tangan kanan, kita minum pelan-pelan, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Selesai satu tegukan ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ikuti itu, yuhibbukumullah. Allah turunkan cinta Allah. Niat beraktivitas, berniat mencintai Nabi dengan mengikuti pedomannya semampu kita. Semampu kita. Cinta Allah turun. Nah, di bulan Dzulhijjah, awal 10 Dzulhijjah ini, syarat yang pertama itu kemudian ditampilkan keterangan lain yang walaupun syarat pertama ini kita lupa mengerjakannya, tapi kita niatkan amal ini untuk mendekati Allah, berkorban karena Allah. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua amal solehnya ahabbu ilallah, dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah cinta, apa konsekuensinya? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika cinta Allah diturunkan, maka Allah berkenan bersamaan dengan turunnya cinta itu menurunkan ampunan dari semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan selama hidupnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua dosa-dosa. Dosa di mata salah pandang, dosa di telinga salah dengar, dosa di lisan salah ucap. Jangan dianggap ringan dosa itu. Karena itu resiko yang dibawa saat akan pulang, saat meninggal itu pertarungan kita menghadapi dosa-dosa. Setan itu akan masuk lewat pintu dosa, melalui kebiasaan. Orang yang senang mabuk-mabukan, itu nanti setan bawa memori mabuk dalam sakaratul mautnya. Lewat pintu dosa masuknya. Setan senang yang kotor-kotor. Setan senang yang buruk-buruk. Al-fawahish wal munkarat, itu setan senang. Resiko terbesarnya saat akan pulang itu yang akan tampil. Jadi bukan materi dunia yang dibawa, bukan harta yang dikumpulkan, bukan status yang melekat. Yang dibawa itu amal soleh berapa banyak yang kita kumpulkan. Nah, pengganggu amal soleh itu namanya amal salah. Itu yang berpotensi melahirkan dosa. Istimewanya awal Dzulhijjah ini, kalau kita mencoba memperbaiki diri, yang haji itu melontar jumrah, Aqabah gambaran dari nafsu, Wusta gambaran dari pengaruh provokasi lingkungan terdekat, di rumah tangga, bisa jadi dari pasangan, bisa jadi dari anak-anak, setan masuk lewat situ. Kadang dari pribadi nafsu atau orang luar yang jauh, ulah, dilontar itu supaya diperbaiki, supaya hilang jeleknya. Kita yang tidak berhaji, kita mencoba memperbaiki dari sini. Sampai sifat hewaninya dipotong, penghujungnya memotong hewan. Sifat hewani yang penuh nafsu itu dipotong. Yang di sana melontar jumrah mengucapkan bismillahi Allahu Akbar, yang di sini memotong mengucapkan bismillahi Allahu Akbar. Tak sanggup untuk haji, belum ada kemampuan, tak sanggup untuk memotong hewan. Apa yang dikerjakan? Maka tanggal 9-nya saat yang di sana wukuf, yang di sini menunaikan puasa. Sunnah hukumnya, tapi sangat ditekankan. Puasanya bukan puasa biasa, puasa evaluasi diri. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menyampaikan satu memori dokumentasi bahwa Nabi memperbanyak puasa sunnah di awal Dzulhijjah ini. Ada yang menyebutkan sampai 9 hari. Redaksi memperbanyak itu bagi yang belum pernah puasa sekali banyak, 2 kali banyak, 3 kali banyak. Mungkin kemarin dari Senin sampai Kamis, mulai Jumat berhenti dulu.
Sabtu berhenti dulu, Ahad berhenti dulu, Seninnya hari ke-8, 9 puncaknya puasa lagi. Antara dari siang, zawal, lewat matahari, diam, puncaknya ba'da asar ke maghrib, berdoa, minta diperbaiki diri, minta diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita niatkan, cinta Allah turun. Kalau Allah sudah menurunkan cintanya, ampunan turun. Kalau ampunan sudah turun, cirinya apa? Dirubah, kita menjadi orang baik. Jadi ketika ampunan itu turun, yang salah dibakar, yang soleh naik. Ketika yang salah sudah tidak ada, terjadilah perubahan dalam kehidupan. Telinganya mulai senang mendengar yang baik, lisannya mulai senang berkata yang baik. Jadi anak-anakku kalau belum senang baca Al-Quran, boleh jadi di lisan itu ada kata-kata yang sering diucapkan kurang baik. Para guru, para orang tua, jamaah yang menyimak hari ini, mungkin lisannya sulit ngaji itu karena Quran itu firman Allah, kalimat-kalimat terbaik. Jadi kalau belum bisa mengucapkan yang terbaik, belum dilatih lisan ini berusaha mengucap yang baik. Mungkin seringkali berucap yang tidak penting, karena Quran itu penting. Kalau telinga senang mendengar yang tidak penting, nanti yang penting-penting sulit didengar. Kalau mata sering melihat yang tidak penting, yang penting-penting sulit dilihat. Maka 10 hari ini kita coba evaluasi diri. Puncaknya tasyrik nanti, bersinar lagi. Ya, bersinar lagi. Saat di situ kita bertakbir 3 hari penuh, bertakbir sambil makan hewan dari sembelihan itu sebagai upaya syukur pada Allah. Apa syukurnya? Telah berubah jadi orang lebih baik. Jadi bukan sekedar mengorbankan hewan, tapi tidak mengorbankan diri kita kepada Allah. Korbannya tidak ada, hewannya yang dikorbankan. Hewan korbannya 1 ton, dosanya masih 10 ton. Membawa untuk hewan kurban dari hasil korupsi, hasil nyogok, hasil maksiat, itu nambah dosa. Nah, demikian yang pertama. Jadi filosofi awal Dzulhijjah itu menggugurkan dosa, bukan menambah dosa. Karena itu sungguh tercela. Bahkan di sini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkomentar, orang yang sengaja berbuat dosa di bulan-bulan al-hurum dan sekarang masuk al-hurum, itu dosanya 2 kali lipat dibandingkan dengan hari-hari biasa. Hadirin, kita niatkan berbuat baik, seorang ayah untuk istri, untuk anak-anaknya. Nanti kalau Allah turunkan ampunan dosanya, anak-anaknya diperbaiki, istrinya diperbaiki, ayahnya diperbaiki. Demikian guru-guru memohonkan ampunan untuk dirinya, untuk anak-anak didiknya. Nanti yang kurang-kurang di anak didik Allah perbaiki, yang telat-telat belajar diperbaiki, yang ingatannya lambat diperbaiki, yang kelihatan banyak aktif kurang fokus nanti dirubah hatinya oleh Allah.